Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan satu materi, yaitu bidang singgung pada bola di dalam mata kuliah geometri analitik ruang. Jadi sebelumnya kita telah membahas bagaimana kedudukan sebuah bola pada bidang rata, atau bisa kita sebut pada suatu bidang. Ada kalanya bola dipotong oleh bidang ketika jarak antara titik pusat bola dengan bidang tersebut dengan jari-jarinya itu lebih kecil, maka bola dipotong oleh bidang. Tapi ketika jarak antara bola dengan titik pusat dengan bidang lebih besar dibandingkan dengan jarak jari-jarinya, maka bola tidak dipotong ataupun tidak disinggung oleh suatu bidang tersebut. Tapi ketika jarak bola atau jarak titik pusat bola dengan suatu bidang itu sama dengan jarak jari-jarinya, maka dipastikan bahwa bidang yang memiliki jarak yang sama dengan jari-jari tersebut memiliki bersinggungan dengan bola tersebut pada satu titik. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu kedudukan atau bidang singgung pada bola. Jadi ada 3 konsep yang akan kita bahas satu persatu secara sederhana. Konsep pertama yaitu ketika kita mengetahui satu bidang satu titik yang menyinggung bola tersebut, maka bagaimana persamaan bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ketahui suatu vektor arah yang memotong secara simetris bola, maka bagaimana persamaan bidang singgung tersebut. Yang ketiga, ketika diketahui satu titik yang berada di luar bola, bagaimana menyatakan persamaan singgung, persamaan bidang yang menyinggung bola tersebut. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan konsep yang pertama. Ya, baiklah. Di sini saya akan membahas mengenai konsep bidang singgung bola. Nah, bola dengan pusat titik 0 atau titik asal dan berjari-jari R, persamaannya diperoleh dengan cara mengambil sebarang titik P, X, Y, Z pada bola, sehingga vektor OP sama dengan R sama dengan X, Y, Z. Nah, ini perhatikan gambar di atas. Pada gambar di atas, panjang vektor OP sama dengan norma R. Panjang vektor OP sama dengan norma R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2, jari-jarinya R sama dengan norma R. Nah, R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, karena P, X, Y, Z sebarang titik pada bola, maka setiap titik X, Y, Z pada bola berlaku X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dan tambah Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini berarti persamaan bola dengan pusat O dan berjari-jari adalah persamaannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, selanjutnya akan dicari persamaan bola dengan jari-jari R dan titik pusat M, A, B, C. Nah, kita ambil sebarang titik P, yaitu X, Y, Z pada bola, maka vektor PM sama dengan R
sama dengan X dikurang A, Y dikurang B, Z dikurang C. Panjang vektor PM sama dengan norma R pangkat 2 sama dengan R kali R sama dengan dalam kurung X dikurang A, Y dikurang B, Z dikurang C dikali X kurang A, Y kurang B, Z kurang C. Maka R pangkat 2 sama dengan dalam kurung X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 ditambah Z kurang C pangkat 2. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar ini di atas. Maka karena PXYZ sebarang titik pada bola yang memenuhi persamaan tersebut di atas, maka setiap titik XYZ pada bola memenuhi tersebut. Hal ini berarti persamaan bola dengan jari-jari R dan titik pusat A, B, C adalah yaitu X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 ditambah Z kurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Selanjutnya yaitu bidang singgung pada bola. Misalkan bola dengan persamaan X kurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 ditambah Z dikurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dan suatu titik T X, Y, Z pada bola akan dicari persamaan bidang singgung pada bola di titik T, yaitu X1, Y1, Z1. Bidang singgung di titik T dan jari-jari bola melalui T saling tegak lurus. Kita ambil sebarang titik V. Misalnya itu X, Y, Z pada bidang singgung. Maka vektor TV sama dengan X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z kurang Z1 pada bidang singgung. Pusat bola adalah P, A, B, C. Maka panjang vektor PT sama dengan X1 dikurang A, Y1 kurang B, Z1 kurang C. Karena vektor TV tegak lurus dengan vektor PT, maka vektor VT dikali vektor TV sama dengan 0. Maka vektor VT dikali dalam kurung vektor PT dikurang vektor PV sama dengan 0. Maka vektor VT kali vektor VT dikurang vektor VT dikali vektor PV sama dengan 0. Maka R pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 dikurang A, Y1 kurang B, Z1 kurang C dikali X kurang A, Y kurang B, Z kurang C sama dengan 0. Sehingga X1 dikurang A kali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y dikurang B tambah Z1 kurang C dikali Z kurang C sama dengan R pangkat 2. Ini adalah persamaan bidang singgung bola dengan persamaan X1 X kurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 ditambah Z kurang C pangkat 2 sama dengan R di titik T, X1, Y1, Z1 pada bola. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Andi Didia, yang menjelaskan tentang konsep
bidang singgung pada bola. Nah, tadi Andinia sudah menjelaskan konsepnya dan bagaimana persamaan-persamaan pada bidang singgung bola. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah tuliskan persamaan bola yang pusatnya di titik min 6, 2, min 3, dan jari-jarinya adalah 2. Ini masuk pada persamaan pertama yang dijelaskan oleh Andinia. Nah, jawaban. Nah, diketahui titik pusatnya adalah min 6, 2, min 3. Dan jari-jarinya atau R sama dengan 2. Nah, kita ketahui titik A-nya itu min 6, B ada 2, dan C adalah 3, min 3. Nah, kita masukkan persamaannya, yaitu X dikurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 tambah Z dikurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai A-nya yaitu 6, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya 3 sama dengan jari-jarinya adalah 2, maka 2 pangkat 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini X tambah 6 pangkat 2 tambah Y dikurang 2 tambah Z tambah 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, maka menghasilkan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah 12X dikurang 4Y ditambah 6X tambah 45 sama dengan 0. Kita masuk pada contoh kedua. Di sini kita menggunakan persamaan sistem bagi 2. Yaitu soalnya adalah tentukan bidang singgung bola. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah 2X min 6Y tambah 4C sama dengan 0. Di titik 0,0 penyelesaian. Nah, titik 0. Karena titik 0 jelas pada bola, jadi persamaan bidang singgungnya di 0,0,0. Nah, kita masukkan persamaan sistem bagi 2-nya yaitu X1X tambah Y1 tambah Z1 tambah X1 tambah X1 min 1/2. Karena nilainya di atas adalah 6, maka 6 bagi 2 nanti akan dijelaskan di bawah 3, Y tambah 1 tambah 1/2 tambah 4. Maka menghasilkan, sebenarnya saya tidak menulis tadi dan teman-teman sudah tahu, maka hasilnya di sini adalah 3, di sini hasilnya adalah 2. Maka dapat dituliskan juga dengan X dikurang 3Y tambah 2Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh ketiga, di mana ini yang digunakan adalah persamaan kedua, yaitu tentukan persamaan bidang singgung bola X dikurang 3 pangkat 2 tambah Y kurang 1 pangkat 2 min 2 tambah min 2 pangkat 2 sama dengan 9 di titik 1, 1, 3, 3. Nah, penjelasannya. Titik 1, 3, 3 terletak pada bola sebab koordinatnya memenuhi pada persamaan bola. Maka persamaan bidang singgung ini adalah, nah ini di bawah, nah kita ketahui pada atas adalah A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu 1 dan C-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 1, Y1-nya adalah X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 3 dan Z1-nya adalah 3. Nah, maka persamaannya adalah X1 dikurang A, X dikurang A tambah Y1 kurang B, Y1 kurang B tambah Z1 kurang C. Z1 kurang C sama dengan R pangkat 2. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman masukkan angka-angka atau di atas, yaitu masukkan saya misalnya A yaitu min 3, Y sama dengan 1, X1 sama 1, A sama min 3, turunannya X, A
A min 3 ditambah 3 dikurang 1 tambah Y dikurang 1 tambah 3 dikurang 2 Z dikurang 2 sama dengan 9. Maka akan dihasilkan min 2X ditambah 2Y tambah Z dikurang 7 sama dengan 0. Nah, itu tadi penjelasan tentang bidang singgung bola. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal bidang singgung di titik P, X1, Y1, Z1 pada bola. Langsung saja tentukan persamaan baku bola dengan pusat minus 3,2,4 dan menyinggung bidang 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 8. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan tulis dulu persamaan baku bola itu. Di mana persamaan baku bola itu bisa dituliskan seperti yang ada di bawah. X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat ditambah Z dikurang Z0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di mana X0, Y0, Z0 itu adalah koordinat titik pusat. Nah, jadi di sini kita sudah tahu nilai dari X0, Y0, Z0 itu adalah minus 3, 2, 4. Nah, selanjutnya itu yang belum kita ketahui adalah nilai dari R kuadrat. Adalah jari-jari dari bola yang dimana kita ketahui di soal itu bahwa bola tersebut menyinggung bidang yang artinya jari-jari bola ini adalah jarak titik pusat ke bidang yang diberikan. Nah, untuk menentukan jarak titik minus 3, 2, 4 ke bidang ini berarti kita harus menentukan atau memilih satu titik lagi pada bidang ini. Nah, dan di sini kita akan menentukan vektor normal dari bidang yang telah. Nah, yang pertama itu tentukan bidang 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 8. Nah, bidang ini tuh sangat mudah ditentukan vektor normalnya. Misalkan N vektornya itu adalah vektor yang memerang komponennya itu di mana N vektornya 2, 4, minus 3. Komponen-komponen suatu normal dari bidang itu sama dengan koefisien-koefisien dari X, Y, dan Z dari persamaan bidang tersebut. Nah, jadi vektor normalnya sudah kita ketahui. N vektor sama dengan 2, 4, minus. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kita akan mencari titik pada bidang X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Nah, di sini kita akan substitusi ke persamaan bidang. Dua X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 8. 2 dikali 0 ditambah 4 kali 2 dikurang 3Z sama dengan 8. Nah, 0 tambah 8 dikurang 3Z sama dengan 8 minus 3Z sama dengan 8 dikurang 8 jadi Z sama dengan 0. Nah, yang artinya itu titik P dengan koordinat 0, 2, 0 pada bidang yang memiliki persamaan 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 8. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung jarak antara titik pusat suatu bola dengan persamaan 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 8. Nah, di mana jarak titik suatu bola itu bisa kita rumuskan dengan nilai mutlak dari PQ dot N dibagi dengan panjang vektor N. Dengan vektor PQ itu adalah Q adalah titik pusat lingkaran
Jadi vektor PQ sama dengan minus 3 dikurang 0 di koma 2 kurang 2, 4 kurang 0 sama dengan minus 3, 0, 4. Nah, kita bisa menghitung nilai D, di mana minus 3 dikali 2 ditambah 0 kali 4 ditambah 4 dikali minus 3 per akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat sama dengan minus 6 ditambah 0 ditambah minus 12 per akar 4 ditambah 16 tambah 9 sama dengan 18 akar 29. Nah, jadi jarak antara pusat bola ke bidang adalah 18 per akar 20. Sehingga kita bisa menentukan persamaan bakunya yang telah diberikan, di mana X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat ditambah Z dikurang Z0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sama dengan X dikurang minus 3 kuadrat ditambah Y minus 2 kuadrat ditambah Z kurang 4 pangkat kuadrat sama dengan 18 per akar 29 kuadrat. Maka X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat ditambah Z dikurang 4 kuadrat sama dengan 342 per 29. Jadi inilah persamaan bola yang menyinggung bidang 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita bahas tentang contoh soalnya. Ya, di sini sudah ada contoh soal 1, sebagaimana ditulis di slide. Tentukan persamaan bidang singgung bola X2 Y2 2X 4Y tambah 4Z sama dengan 0 di titik 0,00 ya. Absis 0, koordinat 0 dan aplikat 0. Nah, solusinya, jadi kalau kita melihat persamaan ini kan bentuknya seperti ini. Bentuk persamaannya seperti ini. X1 kali X ditambah Y1 Y ditambah Z kali Z1 ditambah /2 A X tambah X1 ditambah dan seterusnya seperti ini. Kan bentuknya yang dibahas oleh persamaan konsep 1 tadi yang dibahas oleh saudari Andinia. Nah, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaannya. Jadi di sini jadi titiknya adalah X1, X2, X3. Maksud saya X1, Y1 dan Z1. Jadi kita tinggal masukkan X1-nya sama dengan 0 dikali X, 0 dikali Y, 0 kali Z ditambah 1/2 kali 2. A-nya sama dengan 2. Ini. A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 4 juga, D-nya sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan 1/2 kali 2, X tambah 0, 1/2 tambah 4, Y tambah 0, 1/2 tambah 4, Z tambah 0 sama dengan 0. Setelah kita substitusikan seperti ini, kita tinggal operasikan. Nah, sehingga kita peroleh X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Nah, inilah persamaan, maksud saya inilah persamaan bidang dari bidang yang menyinggung bidang yang menyinggung bola tersebut. Ya baiklah, saya akan menjelaskan